Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Rahman akan menjelaskan tentang source code dari aplikasi web Laravel dengan tema pemilihan suplemen fitness terbaik menggunakan metode SAW. Oke, langsung saja. Ini bagian pertama, buka base code-nya. Ini bagian root-nya untuk menampilkan ke URL websitenya root. Oke, yang pertama itu ada bagian yang awal ya. Jadi ketika kita membuka website akan memunculkan return view-nya homepage dengan title home. Di sini belum terhubung dengan sum-nya, jadi kita nyalakan dulu sum-nya. Ya, ini udah nyala, kita coba refresh. Udah tampil ya halaman websitenya. Ini pada bagian home-nya. Jadi ketika kita mengakses slash itu cuman slash akan menampilkan view homepage. Oke, kita bisa membuka pada folder resource, kemudian views, kemudian cari yang namanya homepage.blades.php. Ini untuk source code dari tampilan home-nya. Memuat informasi yang diketik dengan HTML, kemudian menambahkan extend layout page ya. Ini untuk awalnya. Jadi ketika membuat yang tampilnya nggak akan berubah, itu dipisahkan, nantinya tinggal di extend saja agar nantinya tampil dengan mudah, lebih clean aja kodenya. Ini variable title ini untuk menampilkan pada bagian website, nama websitenya ada supplement fitness yang home. Kemudian lanjut ke bagian produk. Di sini bagian produk ini membuat variable data dengan mengambil model fitness, yang dimana fitness ini mengacu pada tabel fitness yang ada pada database dengan mengurutkan berdasarkan ID secara ascending. Kemudian akan mengambilkan return view-nya ke product page dengan title produk. Dengan titelnya itu produk, return view product page. Ini dengan menambahkan dengan data ini, variable data ini menampung variable fit data yang isinya itu data-data dari tabel fitness yang ada pada database. Ini adalah isi dari tampilan source code HTML-nya dari product page. Di sini ada yang kalau ingin menampilkan dilakukan for each. Ini melakukan perulangan selama banyaknya data. Ini membuat $data similasi dengan $item. Kemudian dari $item ini untuk ditampilkan, jadi kita isi pada value-nya itu $item, kemudian kolom mana yang akan ditampilkan. Ini $item, mengambil nama tabelnya itu, nama kolomnya itu nama suplemen. Lanjut ke item harga sama, kemudian kita buka saja langsung tampilan produknya. Ini adalah tampilan produk. Jadi produk-produk yang ada pada database itu akan nampil menggunakan card ya. Ini cuma buat satu card, jadi diulang selama banyaknya data, nantinya akan muncul sebanyak 5 data. Kita coba buka ke database-nya. Nah, di sini pada database-nya itu
menggunakan database fitness, kemudian tabel fitness. Di sini ada total datanya itu ada 5. Jadi di bagian websitenya itu akan melakukan perulangan selama 5 yang itu akan muncul 5 produk. Itu mengambil value dari nama, harga, kemudian diindukkan dengan produk detail. Ini untuk pengguna untuk menampilkan detail dari produk. Ini menggunakan modal yang ada pada framework Bootstrap ya. Kita coba buka ke produk detailnya. Ini adalah codingannya, codingan modal. Ini sama membuat form. Nah, isinya item. Di sini ya, itu isian dengan $item, kemudian nama suplemen, isi, protein, gula, kalori itu sesuai dengan nama kolom yang ada pada database-nya. Oke, kemudian ada yang namanya product detail. Kontak ini menggunakan resource ya, jadi udah dibuat sendiri dengan rootnya. Ini buka langsung ke tampilan kontak. Ini digunakan untuk mengisi pertanyaan atau saran kritik untuk websitenya, perkembangan websitenya agar nantinya lebih baik lagi. Ini buka langsung ke controller kontak. Di controller kontak controller ini menggunakan resource. Di kontak controller ini pada public function index ini menambahkan return view contact page dengan title namanya kontak. Nah, muncul ya di tampilan atas website itu dengan tampilan kontak. Headernya kontak. Kemudian ada yang namanya public function store. Ini untuk mengeksekusi inputan dari user agar terkirim ke database. Di sini melakukan inputan. Di sini ada membuat variable ID dan mengambil pada tabel kontak message diambil nilai ID yang paling besar kemudian ditambah 1. Jadi kalau misal ID-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, maka nilai yang terbesar adalah 5, maka ditambahkan dengan 1. Jadi setiap user menginputkan pesan itu akan muncul di database dengan ID urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mengambil ID, nama, email, pesan, ini sesuai dengan database. Kemudian ID, $ID itu yang di atas, kemudian $request name itu yang ada pada form inputan blade-nya. Di sini ada kontak blade input dengan menggantikan namanya itu sesuai dengan itu ya, nama, name, kemudian name email, name message. Dan kalau sudah semua terisi, nantinya kita bisa klik button kirimnya. Ini pada form kontak. Di sini ada pengondisian jika berhasil nilainya true. Jika melakukan pengeksekusian penambahan data nilainya true, berhasil, maka akan melakukan return redirect ke URL root/kontak dengan mengirim pesan. Balik lagi ke web PHP, ini lanjut ke rootnya. Sebelum masuk ke admin, kita masuk ke SPK-nya dulu. Di sini akan ada sebelum
menu kontak ada menu rekomendasi. Di sini ada rootget SPK. Ini tampilannya rekomendasi, ini tampilannya SPK perhitungannya. Ini tabel normalisasi hasil bobot kriteria. Di sini menggunakan controller yang namanya controllernya itu hitung controller dengan functionnya itu hitung batch. Kita cari yang namanya public function hitung batch, temu di sini membuat variabel baru yang namanya $data bobot. Ini mengambil kriteria yang dimana model kriteria ini isinya itu mengacu pada tabel kriteria yang ada pada database, mengurutkan ID kriterianya berdasarkan ascending, kemudian membuat dolar kriteria itu mengambil jumlah pada kolom bobot, kemudian membuat tabel kriteria bobot kriteria C1 ini tabel kriteria yang dimana kodenya sama dengan C1, yang diambil adalah nilai bobotnya. Lihat langsung ke database, ini buka ke kriteria. Nah, di sini ada kriteria, ada yang namanya kolom kode. Nah, ini mengambil dengan C1 yang diambil dengannya nilai value bobotnya adalah 0,25. Sama yang seperti bawahnya. Kemudian ada dolar bobot. Di dolar bobot ini yang tadi value yang ada dalam bobot kriteria itu dibagi dengan jumlah kriteria, jumlah bobot dolar kriteria itu seluruhan jumlah pada tabel bobot. Kemudian di sini ada tabel dolar produk, ini ngambil semua value yang ada pada model fitness, yang dimana model fitness ini mengacu pada tabel fitness. Dan ada dolar data ini sama, mengambil tabel fitness dengan mengurutkan berdasarkan nama suplemen jurutan secara ascending. Kemudian ada minimum, maksimum, ini untuk mengambil nilai minimum maksimum dari harga. Ini berdasarkan kriterianya ada harga, isi, protein, gula, kalori. Di sini harganya itu bersifat cost, jadi nantinya yang akan digunakan adalah minimum dari C1. Kemudian ada isi itu benefit, protein benefit, gula cost, kemudian kalori benefit. Yang benefit itu diambil dari nilai maksimumnya, kemudian dari yang cost itu yang diambil dari nilai minimumnya. Kemudian dilakukan perhitungan lagi sampai muncul yang terakhir itu mengembalikan return view ke sama SPK page. Kemudian rekomendasi dengan detail ini kompaknya menampung variabel-variabel yang tadi sudah dideklarasikan. Dengan data bobot ini sama dengan tadi yang dolar data bobot. Ini buka ke blade SPK page-nya. Ini ya tampilannya, ini tabel-tabel. Yang tabel yang pertama tabel bobot. Ini jadi isinya itu tinggal kita ketik aja tadi kan yang sudah di compact, widget 1, widget 2, widget 3, widget 4, widget 5. Widget 1 itu kriteria itu tadi yang sudah dideklarasikan di dalam hitung controller. Ada public function SPK hitung. Kemudian ini totalnya itu menjumlahkan semua bobot kriteria 0,2, yang dimana ini totalnya harus bernilai 1. Jadi nanti kalau totalnya lebih dari 1 itu tidak bisa ya. Ini melakukan pengubahan data menggunakan model sama menggunakan framework Bootstrap.
ada yang namanya modal. Di sini untuk menampilkan pop up pengubahan data 0,25 ini bisa diubah-ubah sesuai keinginan user nantinya. Jadi tingkat kepentingannya itu berdasarkan user yang nentuin apakah harganya akan dipentingkan atau enggak. Gitu juga dengan isi protein, gula, kalori. Ini include-nya langsung ke SPK page edit ini ya, tampilan source code pop up informasi buat pengeditan. Ini mengacu pada URL kriteria update. Ini buka ke rootnya, tadi kriteria update itu mengacu pada kriteria controller, kemudian dengan nama public function update. Di di kriteria controller ini kita coba buka, itu ada public function update. Jadi yang digunakan itu untuk melakukan eksekusi dari pengubahan bobot kriteria. Ini mengerjakan dulu, ngambil dari bobot harga, request, kata 0, kata 1, kemudian ini melakukan updatean yang dimana kriteria itu berdasarkan bobotnya, ID-nya. Lanjut ke halaman admin. Sini menggunakan admin dengan middleware. Jadi ketika kita URL-kan ke admin akan menolak karena kita belum login ya, ke redirect sendiri ke halaman login karena kita harus login dulu sebelum masuk ke halaman dashboard adminnya. Ini ada middleware out ya, ditandai dengan middleware out. Jadi langsung saja kita di sini ya ada root controllernya, out controller, menggunakan out controller. Di out controller ini ada yang namanya public function login, authenticate ataupun dan logout. Ini isi dari out controller. Di sini ada melakukan authenticate itu untuk memvalidasi apakah emailnya udah terisi maupun dengan passwordnya. Nah, di sini ada pengorisian jika sudah sesuai akan melakukan request session generate. Apabila loginnya berhasil akan ke redirect ke admin dashboard. Jika password ataupun emailnya salah akan muncul error the provided credential do not match our record. Jadi salah satu antara password maupun emailnya itu salah, jadi nggak bakal bisa login. Ini kita coba langsung ke login dengan email admin.supplement.fitnessstore. Ini passwordnya menggunakan admin123. Nah, di sini ada tampilan dashboard adminnya udah masuk ya. Ini menggunakan template mushroom oleh Saugi. Tampilannya cukup menarik, bisa mode malam atau mode siang, light time, dark time. Lanjut ke root ya. Sini ada. Nah, jadi ketika kita mengakses ke produk kan udah terhubung udah login nih. Nah, bisa mengakses halaman produk maupun pesan usernya atau CSS-nya yang dikasih ada middleware out-nya.
Ya, ketika kita logout, refresh kembali, nanti akan muncul ke redirect sendiri ke halaman login karena session loginnya kita udah keluar. Jadi nggak bakal bisa masuk ke halaman dashboard admin lagi. Lanjut, ini login kembali dengan admin @suplementfitness.store, kemudian passwordnya admin 123. Kita klik login. Produk. Nah, di sini produknya ini mengacu pada rootnya itu pakainya resource admin produk menggunakan controllernya itu admin controller. Ini sama ya, menggunakan middleware out. Kita buka langsung ke admin controllernya. Di bagian paling awal itu public function index, ini cuma menampilkan tampilannya. Berhubung ini jadi satu tampilan dengan tabel yang ada isinya, jadi saya membuat inisialisasi variabel data. Ini mengambil nilai model in fitness yang ada pada model ini, mengacu pada database fitness, kemudian mengurutkan berdasarkan ID secara ascending. Kemudian return view mengambilkan tampilan admin aid dengan title produk, ya produk. Data itu sama dengan data. Ini admin aid-nya. Ya, di bagian ini tabel ini ada dollar data, lakukan for each perulangan yang diulang selama banyaknya data. Jadi dollar data itu diinisialisasikan sebagai dollar i itu atau dollar item, kemudian dollar item itu mengambil nilai nama suplemen itu yang sesuai dengan nama database. Ini yang akan muncul di sini. Nama produknya itu muncul sendiri. Nah, e-commerce React Way. Kemudian sebelumnya ini berhubung di database itu nama ID-nya itu udah banyak, nggak urut dari 1, 2, 3, jadi saya membuat perulangan menambahkan ID sendiri. Jadi yang awalnya 0 ini kan plus 1. Nah, nanti nampil di bagian ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama ke dollar item harga, dollar item isi, protein, gula, kalori. Kemudian di sini bagian editnya itu menggunakan modal. Nanti ketika klik edit itu akan muncul pop-up formulir yang untuk melakukan perubahan edit pada data produk yang sudah kita pilih bagian mana. Kemudian ada button delete, ini membuat form baru dengan admin produk. Metodenya itu post. Setiap membuat form pada Laravel itu jangan lupa untuk dikaitkan dengan @csrf ya. Untuk tokennya ini mengintrokan admin edit modal ya, pakai modal framework Stripe. Ini saya pisahkan dengan nama file admin edit blade. Nah, jadi ketika kita tekan edit itu akan muncul pop-up informasi form. Ini juga bisa diubah semuanya jadi nama produk, harga, isi, protein.
kita buka ke admin controllernya di bagian update. Ini melakukan request ya, karena ingin mengupdate, jadi ada variable request yang akan request ini, membuat array dengan $data, membuat array ya dengan nama suplemen, harga itu sesuai dengan nama database, kemudian request name-nya itu sesuai dengan nama formnya, nama inputan formnya. Jadi kita pada tabel inputan name itu mau dikasih name-nya apa, tinggal kita ketik saja. Kemudian kalau sudah semua ini melakukan pengupdatean dengan nama modelnya itu fitness, karena yang akan mau diupdate itu bagian fitnessnya, kemudian yang dimana melakukan update yang dimana ID-nya sama dengan $id. Kemudian kalau sudah selesai itu akan meredirect kembali ke /admin product dengan masih keterangan bahwa produknya sukses diupdate. Dan sama saja dengan public function destroy itu untuk menghapus, untuk mencari apakah ada dengan $id ini pada model fitness, dicari pin or file, dan image path-nya itu untuk memasukkan berhubung di sini ada upload image-nya, jadi di sini ditambahkan source code-nya image path, public path, image product. Ini akan membuat jika ada gambarnya akan melakukan file delete, dia akan mendelete filenya juga, nggak cuman database-nya. Kalau sudah akan melakukan redirect kembali ke admin product dengan keterangan pesan bahwa produk sukses dihapus. Di bagian store juga sama ya, melakukan melakukan penambahan produk. Ketika kita klik submit itu akan melakukan eksekusi ini public function store. Jadi akan melakukan request validate apakah gambarnya itu bersifat JPEG, PNG yang mana maksimalnya itu 2 MB. Ini sama saja. Nah, di sini ada pengkondisian jika $produk itu sama dengan melakukan ada bisa yang hasilnya true, maka ini akan mengubah nama file name-nya itu berdasarkan waktu ya. Dan jangan lupa dikasih extensionnya berdasarkan extension dari gambar tersebut. Kemudian ada request image, nantinya gambar tersebut akan dipindah ke public page image product. $product image, kemudian file name-nya, kemudian akan dilakukan save. Ini kita lihat ya di bagian public, kemudian image, kemudian produk. Nah, di sini adalah foto-foto yang sudah di-upload ya. Dan lanjut ke bagian rootnya. Ini sama sudah udah DSS-nya itu ada kriteria itu menampilkan pada tabel kriteria
Ini cuma menampilkan doang, tidak bisa diubah karena nantinya bakal mengubah ke semua. Ini tabel kerja sama ke yang tabel user, tabel yang pada tabel pada tampilan user. Ini message, ini pesan-pesan yang sudah dikirimkan oleh user tadi yang kontak. Ini nantinya pesan-pesan ini akan muncul di bagian message, menu message ini. Kemudian ada menu user, ini ada user authentication dan web information. Nah, di bagian admin user ini mengacu pada controller, admin controller. Kemudian dengan nama public functionnya itu user. Ini sama menggunakan middleware out. Jadi ketika bisa diakses itu ketika kita sudah login. Dan buka ke admin controllernya. Bagian bawah itu ada namanya public function user. Ini data all. Kita membuat variable data all. Ini mengurutkan pada model akun. Sini mengurutkan berdasarkan ID secara ascending. Lalu mengembalikan return view ke admin user dengan title-nya user. Kemudian dengan data all akan menampilkan data all-nya. Ini user update juga sama, itu akan melakukan perubahan data ketika kita change, itu akan melakukan eksekusi pada public function pengupdatean data. Ada request, ini ada dollar data array, ada variable alamat, itu isinya request address, email, kemudian HP. Ini sesuai dengan formulir yang ada pada user ya. Ini lakukan pengupdatean yang dimana ID sama dengan $info. Ini juga bisa diganti dengan $ID. Sama saja. Nah, nanti akan melakukan pengupdatean data. Jika datanya berhasil diupdate, maka akan melakukan redirect ke admin user. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.